Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, bertemu lagi dengan ibadah bahasa Indonesia Gereja St. Andrew Presbyterian di Canberra. Masih dalam suasana kita beribadah di rumah masing-masing, tetapi itu tidak menghalangi kita untuk menyembah dan memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Di awal ibadah ini, sebagai nats pembuka, saya akan membacakan bagi kita semua apa yang Tuhan Yesus katakan pada murid-muridnya dalam Injil Matius pasal 18 ayat yang ke-20. Demikian kata Tuhan Yesus, Matius 18 ayat 20, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Nyanyian NKB nomor 3 ayat 1 dan ayat yang ketiga. Bacaan Alkitab sore hari ini diambil dari kitab Yohanes pasal 21 ayat 15 dan sampai dengan 19. Dengarkanlah firman Tuhan. Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu dan segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan itu, demikian ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Demikian firman Tuhan. Terima kasih atas pembacaan firman Tuhan tadi. Sebelum kita merenungkannya, baiklah kita menghadap Tuhan di dalam doa untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa.
Bapa di dalam Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu atas kesempatan yang indah yang Tuhan berikan bagi kami untuk membaca, merenungkan sebagian dari firman-Mu lagi. Kami tahu Tuhan bahwa tanpa kuasa Roh-Mu yang kudus kami tidak akan sanggup mengerti apa yang Tuhan maksudkan di dalam firman-Mu. Oleh sebab itu kami mohon Roh Kudus berkuasa atas kami semua, baik hamba-Mu yang menyampaikan, baik umat-Mu yang mendengarkannya, supaya hamba-Mu boleh menyampaikan sesuai kehendak-Mu dan umat-Mu boleh menerimanya dengan baik, boleh memahaminya dan hidup oleh kuasa firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup itu, kami sudah menaikkan doa ini. Amin. Kekasih Tuhan sekalian, pembacaan tadi merupakan satu cerita yang sudah sangat kita kenal. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Gembalakanlah Domba-Dombaku. Dalam bahasa lain, misalnya dalam bahasa Inggris, terjemahan bahasa Inggris New International Version memberikan judul Jesus reinstates Peter, artinya kurang lebih Yesus memulihkan Petrus. Dan itu memang terjadi dalam cerita ini. Setelah Tuhan Yesus dan murid-muridnya makan pagi di pantai, Tuhan Yesus berbicara secara khusus kepada Petrus, pada Simon Petrus. Tuhan Yesus bertanya dalam ayat 15, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus bertanya pada Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Artinya, apakah engkau lebih mengasihi aku dibanding mereka teman-temanmu ini mengasihi aku? Nah, itu sehubungan dengan apa yang terjadi yang tercatat dalam Injil Matius pasal yang ke-26, Matius pasal 26 ayat yang ke-33. Di situ Petrus mengatakan kepada Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa iman murid-muridnya akan tergoncang karena dia akan ditangkap dan dibunuh, lalu Petrus berkata pada Tuhan Yesus, biarpun, ini Matius 26 ayat 33 Bapak Ibu sekalian, Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Jadi Petrus mengatakan pada Tuhan Yesus bahwa dia akan lebih setia mengikut Tuhan, dia akan lebih berani, dia akan lebih beriman kepada Tuhan daripada teman-temannya yang lain. Jadi kesimpulannya Petrus mengatakan dalam Matius 26 tadi bahwa dia lebih mengasihi Tuhan daripada teman-temannya. Sehingga di sini Tuhan Yesus bertanya, Simon anak Yohanes. Tuhan Yesus mengembalikan Petrus pada statusnya yang semula sebelum dia memberi nama baru kepada Simon, yaitu Petrus yang artinya batu karang. Tuhan Yesus mengembalikan Simon pada statusnya semula ketika dia belum disebut Petrus oleh Tuhan Yesus. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Apakah seperti janjimu dalam Matius yang 26 ayat 33 tadi, engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Lalu Petrus menjawab Tuhan Yesus di situ, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Bapak Ibu sekalian, dalam terjemahan bahasa Indonesia kita tidak melihat adanya hal yang sangat menarik atau membuat kita berpikir lebih banyak tentang percakapan ini dalam ayat 15 ini. Karena Tuhan Yesus bertanya dalam terjemahan Alkitab bahasa Indonesia, apakah engkau mengasihi aku? Lalu Petrus menjawab, aku mengasihi engkau. Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Tetapi kalau kita teliti baik-baik, ada paling tidak dua hal yang berbeda dari jawaban Petrus dibandingkan dengan pertanyaan Tuhan Yesus. Yang pertama yang bisa kita lihat dengan jelas tanpa harus merujuk pada bahasa asli Alkitab, Tuhan Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Dan Petrus tidak menjawab, aku mengasihi engkau lebih daripada mereka ini. Petrus hanya mengatakan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Jadi Petrus tidak berani lagi mengatakan bahwa dia lebih baik dari teman-temannya. Dia lebih mengasihi Tuhan dibandingkan dengan teman-temannya mengasihi Tuhan. Petrus sekarang rendah hati karena dia tentu sadar bahwa dia sudah pernah gagal menunjukkan kasihnya pada Tuhan Yesus. Dia pernah menyangkal Tuhan Yesus sebelumnya.
Jadi dia hanya mengatakan aku mengasihi engkau. Dia tidak bilang aku memang lebih mengasihi engkau dibandingkan dengan teman murid-murid yang lain. Nah, hal yang kedua Bapak Ibu yang saya katakan tadi, kalau kita tidak meneliti sampai kepada bahasa asli Alkitab, kita memang tidak mengetahuinya, sebab kata mengasihi dibalas dengan mengasihi oleh Petrus. Tetapi walaupun kemungkinan sangat besar orang-orang Israel termasuk Tuhan Yesus, Petrus dan sebagainya berbicara bahasa Aram, sebagaimana kebanyakan orang Israel bicara sesudah mereka keluar dari Babylon. Tetapi kita tahu bahwa Injil ini ditulis oleh Rasul Yohanes dalam bahasa Yunani. Nah, pasti karya Rasul Yohanes ada di situ waktu Tuhan Yesus bicara pada Petrus. Dia saksi mata langsung. Dan ketika dia menulis dalam bahasa Yunani sehingga dia kemudian diterjemahkan ke berbagai bahasa termasuk Indonesia, ketika Tuhan Yesus mengatakan apakah engkau mengasihi aku, Tuhan Yesus memakai kata kasih di situ, mengasihi di situ. Tuhan Yesus memakai kata agapao atau kita lebih sering kenal agape, artinya kasih yang sempurna. Lalu ketika Petrus menjawab aku mengasihi engkau, Petrus dalam bahasa Yunani itu Rasul Yohanes menulis bahwa Petrus memakai kata phileo, artinya kasih yang levelnya sedikit di bawah kata kasih yang ditanyakan oleh Tuhan Yesus. Jadi saya tidak mencoba menafsirkan secara sempurna Bapak Ibu, tetapi kalau saya mencoba memberikan sedikit usaha untuk menjelaskan, walaupun tentu tidak sempurna karena ini firman Tuhan, saya bisa mengatakan dengan mudah untuk mempermudah seolah-olah mengandung kebenaran walaupun tidak sempurna. Seolah-olah Tuhan Yesus bertanya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku 100%? Lalu Petrus menjawab, ya Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau 60%. Kira-kira seperti itu. Tapi Tuhan Yesus tidak mencela Petrus karena hal itu. Tuhan Yesus menerimanya dan mengatakan, gembalakanlah domba-dombaku. Artinya apa? Artinya memang walaupun kasih manusia kepada Tuhan tidak pernah sempurna seperti kasih Tuhan kepada manusia, tetapi Tuhan memang mau memakai orang-orang yang tidak sempurna asal mengasihi dia untuk menjalankan pelayanannya, menggembalakan domba-dombanya, bersaksi untuk dia. Lalu Tuhan Yesus tanya lagi, pertanyaan yang kurang lebih sama, tapi kali ini tidak ada tambahan lebih daripada mereka ini. Tuhan Yesus tanyakan lagi dalam ayat yang ke-16 untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Jadi masih hal yang sama. Sekarang Tuhan Yesus tidak bilang, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini? Jadi Tuhan Yesus bilang, oke, seolah-olah Tuhan Yesus ingin mengatakan, oke Simon, sekarang you sadar bahwa you tidak mengasihi aku lebih hebat dari mereka ini. Tapi betul engkau mengasihi aku? Petrus katakan, Tuhan engkau tahu, aku mengasihi engkau. Apa artinya Petrus mengatakan, kenapa Petrus tidak hanya mengatakan, aku mengasihi engkau Tuhan, tapi dia harus berkata, Tuhan engkau tahu. Di sini maknanya sangat dalam dan sangat indah. Mengapa? Petrus tahu bahwa dia tidak sempurna dalam mengasihi Tuhan, tapi dia berani, dia punya keberanian untuk mengatakan Tuhan engkau tahu. Sebab apa? Dia bicara dengan Tuhan. Dia tahu Yesus Tuhan. Yesus bukan orang biasa. Sehingga kalau bilang Tuhan engkau tahu, berarti dia percaya Yesus memang betul-betul tahu hatinya. Kalau saya berbicara dengan seorang pejabat tinggi negara, walaupun dia pejabat tinggi tapi dia manusia biasa, dia tanya, saudara Remi, apakah engkau menghormati, mengasihi saya? Oh Bapak tahu Pak, saya sangat mengasihi dan menghormati Bapak, walaupun dalam hati saya mungkin saya ngomel terus karena kebijakannya yang tidak menguntungkan dan sebagainya, tapi beliau akan bangga sebab saya mengaku saya menghormati dan mengasihinya, sebab dia tidak tahu dalam hati saya. Walaupun dalam hati saya mungkin, pemilu berikut saya tidak pilih kamu lagi, saya pilih orang lain saja, tapi saya bilang saya mengasihi Bapak, beliau akan bangga karena dia bukan Tuhan, dia tidak tahu hati saya. Tetapi Petrus berani bilang, Tuhan engkau tahu aku mengasihi engkau. Itu satu keberanian yang luar biasa. Tapi juga kerendahan hati. Karena apa? Karena dia tahu kalau dia bilang aku mengasihi engkau, Tuhan tahu apakah memang betul dia mengasihi Tuhan.
Kalau Petrus di situ munafik, dia tidak mengasihi Tuhan, tapi dia bilang dia mengasihi Tuhan, Yesus pasti akan tahu, langsung tahu. Walaupun Yesus tahu bahwa kasih Petrus tidak setinggi kasih Yesus kepadanya. Kasih Petrus kepada Yesus tidak sempurna kasih Petrus kepada Yesus tidak sesempurna kasih Yesus kepada Petrus. Tapi Tuhan Yesus tetap menerimanya dan menjadikan Petrus gembala atas domba-dombanya. Bapak Ibu sekalian, lalu Tuhan Yesus tanya lagi yang ketiga kali. Ayat 17. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Mengapa Petrus sedih? Di situ dijelaskan. Rasul Yohanes menjelaskan dengan gamblang. Karena Yesus sudah bertanya ketiga kalinya. Kita bisa memahami bahwa pasti Petrus teringat akan penyangkalannya 3 kali pada Yesus. Dan ini kehebatan, kebaikan Tuhan Yesus. Dia menutup semua kesalahan Petrus. 3 kali Petrus menyangkal. 3 kali dia buat Petrus mengaku bahwa Petrus memang mengasihi Yesus. Sehingga tidak ada lagi hutang dosa Petrus kepada Yesus. 3 kali sudah dia bayar. Dengan pengakuannya. Karena kasih kemurahan Tuhan Yesus. Bapak Ibu sekalian. Tetapi sesuatu yang lain juga. Yang membuat Petrus sedih. Kembali ke bahasa asli. Ketika Yohanes menulis Injil ini dalam bahasa Yunani. Dalam pertanyaan pertama dan kedua, ketika Tuhan Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Tuhan Yesus memakai dalam bahasa Yunani, Yohanes menulis bahwa Tuhan Yesus memakai kata kasih agape, kasih yang paling tinggi. Petrus selalu menjawab dengan kasih phileo, kasih yang sedikit di bawah levelnya. Tadi saya sudah jelaskan berarti Tuhan Yesus bertanya, apakah engkau betul mengasihi aku, sempurna kasihmu pada aku? Dan Petrus menjawab, iya Tuhan, aku mengasihi engkau, tapi tidak sesempurna itu. Aku mengasihi engkau sampai sebegini. Nah, tapi dalam pertanyaan ketiga, Yesus dalam bahasa asli Yesus tidak lagi memakai kata agape. Ketika bertanya Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku untuk ketiga kalinya? Dalam bahasa asli Tuhan Yesus sudah memakai kata phileo seperti kata yang dipakai oleh Petrus. Dan ini membuat Simon sedih. Sebab apa? Sebab kasih yang tadi saya analogikan secara agak serampangan tapi cukup menggambarkan, kasih yang kira-kira 60% itu pun dipertanyakan oleh Tuhan. Jadi kalau yang pertama dan kedua Tuhan Yesus kata, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku 100%? Simon menjawab, ya Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau 60%. Sekarang Tuhan tanya, ya Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku 60%? Tapi luar biasa, Simon berani menjawab, Tuhan engkau tahu. Tuhan engkau tahu aku mengasihi engkau. Artinya Simon Petrus sekali lagi mengatakan, Tuhan, aku tidak mengasihi engkau sehebat, setinggi yang seharusnya aku mengasihi engkau. Tetapi dalam hatiku aku mengasihi engkau. Dan sekali lagi di sini keindahannya, bahwa Yesus tetap mengatakan, gembalakanlah domba-dombaku. Artinya kasih yang sederhana, yang kecil, yang Petrus punya, tidak dibuang, tidak dianggap remeh oleh Yesus, tapi dia terima. Dan dia jadikan Petrus gembala atas domba-dombanya, melayani dia. Dan memang Bapak Ibu sekalian, orang yang melayani Tuhan, mengikut Tuhan memang harus mempunyai kasih. Walaupun kasih kita kepada Tuhan tidak pernah sempurna, seperti kasih Simon Petrus kepada Tuhan. Tapi kita harus orang yang mengaku menjadi pelayan Tuhan, atau bukan hanya pelayan artinya yang punya jabatan gerejani, tetapi semua yang mengikuti Yesus, mengaku sebagai pengikut Yesus, memang harus berlandaskan kasih kepada Yesus. Walaupun belum sempurna tentu saja, tapi harus mulai mengikuti Yesus dengan kasih. Gembalakanlah domba-dombaku, kata Yesus kepada Simon Petrus.
Di sini juga ada catatan yang baik yang harus kita ingat. Memang kepada para pemimpin gereja, seandainya ada saudara-saudara pendeta atau majelis mendengarkan renungan ini juga, atau siapa saja anggota gereja mendengarkan renungan ini juga satu catatan yang baik bahwa Tuhan Yesus mengatakan kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku, bukan domba-dombamu. Artinya domba-domba jemaat itu milik Tuhan, bukan milik pendeta, milik organisasi, milik sinode, milik apapun, tapi milik Tuhan. Tidak usah merasa kesal mengatakan bahwa orang mengambil domba kita dan sebagainya. Tidak, itu milik Tuhan. Kita hanya dititipi untuk mengurus, memberi makan mereka, menggembalakan domba-domba Tuhan. Entah kita sebagai pendeta menggembalakan jemaat, sebagai orang tua menggembalakan anak-anak, sebagai kakak menggembalakan adik secara rohani dan sebagainya. Tapi mereka itu milik Tuhan. Mereka milik Tuhan yang harus digembalakan, karena semua yang menggembalakan akan bertanggung jawab kepada pemilik domba itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Nah, di 2 ayat terakhir bacaan kita, Tuhan Yesus berkata pada Simon Petrus, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja engkau kehendaki. Tetapi ketika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Ayat 19, ayat terakhir bacaan kita, Rasul Yohanes menulis, dan hal itu dikatakan oleh Yesus untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Dalam terjemahan yang lain, kalau saya bisa terjemahkan secara sederhana, dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya Petrus memuliakan Allah lewat kematiannya. Bagaimana cara kematian Petrus akan memuliakan Allah. Sesudah itu Yesus berkata, ikutlah aku. Banyak orang percaya, juga para ahli sejarah kekristenan percaya bahwa Petrus meninggal karena sebagai martir, berkorban demi imannya, demi pelayanannya di bawah kekuasaan Kaisar Nero yang memerintah kurang lebih 20-an tahun sesudah percakapan ini. Dan Kaisar Nero masih memerintah beberapa saat, sehingga pada waktu itu Petrus sudah menjadi tua. Sehingga benarlah Tuhan Yesus katakan sini, pada waktu engkau sudah menjadi tua, engkau mengulurkan tanganmu dan orang membawa engkau ke tempat yang tidak engkau kehendaki. Dan ke dalam penghukuman, kemungkinan besar seperti yang banyak dituliskan oleh para bapak gereja, Petrus disalibkan dan dia meminta disalibkan dengan kepala ke bawah. Karena dia merasa tidak pantas disalibkan dengan cara yang sama dengan Tuhan Yesus. Dengan cara itu ia memuliakan Tuhan. Bahwa imannya, kasihnya kepada Tuhan disempurnakan oleh Yesus pada saat Petrus mati dengan pengorbanan itu. Kasihnya pada saat itu belum sempurna. Ia masih bisa menyangkal dan ia masih pakai kata phileo. Tapi ketika ia mati, dia memuliakan Allah. Pada saat itu ia menunjukkan bahwa kasihnya secara manusia sudah sampai pada titik kesempurnaan. Ia bahkan rela kehilangan nyawanya untuk Yesus. Kasih yang luar biasa. Kasih Tuhan sekalian, mengapa ayat 19 harus dituliskan bahwa itu menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah? Mengapa Yohanes harus menulis hal ini untuk kita? Yohanes ingin mengatakan bahwa sesudah Petrus dipulihkan oleh Yesus, Petrus tidak akan gagal lagi seperti sebelumnya. Dia tidak akan gagal dan jatuh pada penyangkalan lagi seperti sebelumnya. Sebelumnya Petrus gagal, dia menyangkal Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok. Sekarang walaupun tantangan ke depan akan berat bagi Petrus, walaupun menjadi seorang pimpinan di dalam gereja Tuhan sedunia, artinya pelopor gereja, sangat berat bagi Petrus. Dan waktu
Tuhan Yesus mengatakan gembalakanlah domba-dombaku, Tuhan Yesus tidak menjanjikan bahwa sebagai pemimpin gereja Petrus akan mendapat berbagai keuntungan, dihormati, disegani di mana-mana, pergi kemana saja orang tunduk kepala dan sebagainya. Tidak. Malah Tuhan Yesus mengatakan sebagai gembala domba-dombaku kamu nanti akan mengulurkan tanganmu dan dibawa kemana engkau tidak mau, dan kamu dengan itu kamu mati demi pelayananmu. Tapi dengan cara itu Petrus memuliakan Allah. Dan Yohanes menulis hal ini supaya kita mengerti bahwa sesudah dipulihkan oleh Yesus, Petrus tidak gagal lagi dalam menunjukkan kasihnya kepada Yesus, walaupun harganya adalah nyawanya. Kasih Tuhan sekalian, artinya apa? Artinya kita semua yang dipanggil untuk mengikut Tuhan dan yang mengaku sebagai pengikut Yesus. Tuhan Yesus memang mengatakan, barang siapa mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Berkali-kali kita gagal menunjukkan kesetiaan kita pada Tuhan. Tapi Tuhan bersedia memulihkan kita seperti Dia memulihkan Petrus dulu. Dan percayalah, kalau Tuhan memulihkan kita dan Roh Kudus berkuasa bekerja di dalam kita, ke depan tidak ada janji bahwa kita akan nyaman. Kalau kita sungguh-sungguh berjalan dengan iman kita dan mengikuti panggilan Tuhan, seperti Petrus kita akan mengalami banyak tantangan. Sebab banyak orang di dunia ini yang tidak ingin kita taat sepenuhnya kepada Tuhan. Tetapi percayalah, Kristus yang memulihkan akan membuat kita semua juga berjalan terus sampai pada batasnya, sampai pada akhirnya, dan memuliakan Tuhan dengan iman kita. Sebab Tuhan yang memulihkan kita. Tanda pertama ialah kita harus menjawab pertanyaan dalam hati kita masing-masing. Apakah kita mengasihi Yesus? Amin. Selamat sore Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan saudara-saudara semua. Selamat mengikuti ibadah kita pada sore hari ini, meskipun kita mengikuti di rumah kita masing-masing. Satu berita warta jemaat yang pada sore hari ini, yaitu berita gembira. Pada sore hari ini, puji Tuhan, syukur kehadiratnya, bahwa keluarga daripada saudara Mas Rio dan Mbak Melati yang telah dikaruniai putrinya yang pertama pada hari Kamis pagi di Canberra Hospital. Ibu dan bibinya dalam keadaan sehat dan pada saat ini sudah kembali ke rumah mereka. Demikianlah warta jemaat pada sore hari ini. Terima kasih. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada di surga, pada sore hari ini kami mengucapkan syukur kehadirat-Mu. Oleh karena kasih-Mu, kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu di rumah kami masing-masing, beserta dengan anggota keluarga kami masing-masing. Oleh karena situasi yang pada saat ini, dengan adanya wabah pandemik COVID-19 ini. Ya Tuhan, kami mengucap syukur kehadirat-Mu oleh kasih dan berkat-Mu pada minggu-minggu yang lalu. Ya Tuhan, pada kesempatan ini, kami mendoakan saudara-saudara kami dimanapun mereka berada dalam situasi yang sulit ini, oleh karena COVID-19 ini. Terutama saudara-saudara kami yang berada di Indonesia dan pemerintah Indonesia dalam usahanya menangani masalah ini. Kiranya Engkau beserta dengan Bapak Presiden Jokowi
beserta seluruh kabinetnya dan para pejabat dari pusat sampai ke daerah. Sertailah dan lindungilah ya Tuhan beliau-beliau di dalam menjalankan roda pemerintahan. Bagi saudara-saudara kami yang menderita penyakit ini, ya Tuhan, lewat para dokter, nurse, dan semua petugas medis yang menanganinya, kiranya kesembuhan darimu, serta lindungi dan kuatkanlah mereka-mereka dalam menjalankan tugas mereka. Kami juga mendoakan pemerintahan Australia di mana kami tinggal, Perdana Menteri Scott Morrison beserta seluruh anggota kabinetnya dan para pejabat dari pusat sampai ke daerah. Sertailah beliau-beliau ini, ya Tuhan, dalam menjalankan roda pemerintahan dalam situasi yang sulit ini. Kami juga mendoakan kesembuhan bagi mereka-mereka yang pada saat ini menderita penyakit ini. Kiranya kesembuhan darimu kami mohonkan. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kiranya Engkau juga beserta dengan para pemimpin negara-negara di seluruh dunia dalam menangani masalah yang sulit ini. Berilah jalan terang sehingga masalah ini dapat segera berlalu. Pada kesempatan ini pula ya Tuhan, kami mendoakan untuk keluarga saudara kami Rio de Melati yang pada hari Kamis pagi telah Engkau karuniai mereka kelahiran putrinya yang pertama, yang mana ibu dan putri dalam keadaan sehat. Untuk selanjutnya, ya Tuhan, lindungi dan berkatilah mereka dalam mengasuh dan membesarkannya. Ya Tuhan, masih banyak permohonan kami, tetapi Engkau mengetahuinya. Sempurnakanlah permohonan kami yang kurang sempurna ini. Kami alaskan doa dan permohonan kami kepada Tuhan kami, Yesus Kristus, yang mengajar kami berdoa. Mari kita baca doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, buka hati pikiran kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.